Di Kota Malang ya, di Malang kota-kota betulan ya guys, karena ini adalah Jalan Gajayana yang dimana di sana sebelah sana adalah Universitas Brawijaya dan sebelah sana adalah UIN, Universitas Negeri Islam. Apa ya namanya, saya kurang lupa ya. Dan ini adalah masjidnya. Sangat megah sekali, Masjid Muhammadiyah ya guys. Oke, kita lihat. Betul-betul Masjid Muhammadiyah, dan ini sangat besar dan terpampang logo para imam, para pengisi khotib dan dewan dakwah yang ada di Muhammadiyah guys. Oke, dan ini adalah masjidnya Imam Al-Bukhari, luar biasa. Nama masjidnya sangat keren ya guys, dan karena ini memang luas, maka parkirannya juga luas dan sepeda motor di sana guys. Tadi kita membawa sepeda motor. Oke, untuk tempat wudhu kita akan matikan ya guys. Oke. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sholat Jum'ah di Masjid Al-Bukhari yang dipilih oleh Allah menjadi orang Islam, menjadi orang iman, marilah kita tingkatkan diri kita menjadi orang yang takwa. Karena dengan takwa itu Allah berjanji yang sangat jelas sekali, faqad fazal muttaqun, sungguh bahagia orang-orang yang takwa. Untuk menjadi takwa kita sudah tahu, yaitu dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada jalan lain, wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi takwa. Jadi sebenarnya mudah untuk menjadi takwa ini. Lebih-lebih barusan ini kita sudah menyelesaikan puasa selama sebulan. Kita bisa mengendalikan nafsu makan yang biasanya membuat orang kelelahan. Karena makan membuat orang bukan hanya menjadi kuat, tapi juga kalau melebihi batas menjadi sakit. Karena itu kita sudah berhasil, marilah kita jaga keberhasilan ini di bulan Syawal ini. Dan ada anjuran yang sangat kuat sekali agar kita bisa puasa 6 hari setelah kita menjalankan puasa bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena Allah menginginkan kestabilan supaya kita tidak terpengaruh dengan makanan-makanan yang bukan main, luar biasa yang disuguhkan kepada orang-orang yang datang bertandang waktu bulan Ramadan ini. Karena itu kalau kita berpuasa, insya Allah rasa puasa bulan Ramadan masih terasa. Kita berperang melawan nafsu makan. Lebih-lebih di waktu itu juga melawan nafsu ngantuk.
Sebab ngantuk itu sebenarnya baik, tetapi kalau tidak pada tempatnya maka menjadi petaka. Seperti kalau kita sedang mendengarkan khutbah terus kita ngantuk, maka konsentrasi kita akan hilang. Apa tadi yang diucapkan kita tidak tahu. Mengapa? Karena ngantuk. Karena itu alhamdulillah dengan adanya himbauan untuk puasa di bulan Syawal 6 hari ini, kita boleh memilih hari Senin atau hari Kamis, sehingga waktu hari Senin dan Kamis itu sudah melebihi daripada 6 hari itu. Karena itu para jamaah sekalian, kita sebenarnya oleh Allah diinginkan menjadi waliullah, bukan aduullah. Waliullah itu artinya kekasih Allah yang patuh kepada Allah. Kalau aduullah adalah musuh Allah. Kita tentunya tidak ingin menjadi musuh Allah, tapi pasti kita ingin menjadi waliullah. Karena itu syaratnya untuk menjadi waliullah itu sangat mudah, yaitu kita supaya merasakan kehangatan dari pertolongan Allah. Sebab Allah berfirman, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kalau kita merasakan seperti itu, pasti kita tidak akan menjadi musuh Allah. Sebab musuh Allah yang pertama kali adalah iblis, itu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Engkau telah menciptakan aku dari api dan Adam hanya terbuat dari tanah, sehingga aku lebih baik daripada Adam. Karena itu dua hal yang menyebabkan iblis itu meskipun percaya kepada Allah menjadi kafir, yaitu aba wastakbar. Dia merasa dirinya lebih baik sehingga dia merasa tidak usah mematuhi Allah. Aba. Terus yang kedua adalah wastakbar, menjadi sombong. Karena itu Nabi bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibar. Tidak akan pernah bisa masuk surga meskipun dia sholat, puasa, zakat, haji dan juga sudah membaca syahadat, tetapi kalau ada kesombongan akan menjadi petaka bagi dirinya, meskipun hanya misqala dzarratin, sebesar darah. Darah itu kalau orang Jawa mengatakan seperti semut pudak, tidak bisa dideteksi, tidak bisa diketahui, tapi kesombongan itu tampak pada wajah dan pada perilakunya. Dan itu para jamaah sekalian, kita merasakan bahwa Allah melindungi kita dengan menjadikan kita orang yang disebut waliullah. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh wali Allah itu tidak pernah susah, tidak pernah gelisah. Mengapa? Karena dia merasa segala yang terjadi ini pasti dengan kehendak Allah. Seperti Nabi Muhammad telah memilih orang yang pandai memanah, disuruh di atas bukit Uhud dan tidak boleh turun. Ternyata pilihan Nabi itu masih terpengaruh oleh harta orang kafir yang dilemparkan begitu saja untuk meringankan beban waktu melarikan diri. Dan orang yang di bukit Uhud itu dikenal orang yang sudah menjadi sahabat Nabi, turun. Dan waktu turun itulah orang kafir yang waktu itu nantinya akan menjadi orang Islam yang namanya Khalid bin Walid menyerang dari belakang, menjadi kualan. Padahal sudah dipilih oleh Nabi dan sudah diwanti-wanti jangan turun, tapi masih ada juga yang turun dari bukit itu. Karena itu Nabi bersabar, karena ini adalah musibah
musibah itu tidak bisa hilang hanya dengan mengerutu, pasti tidak akan hilang. Tapi kalau kita bisa menahan diri dari menyalahkan sana, menyalahkan sini, pasti akan datang kemenangan itu. Saya Allah ba'da usrin yusr. Allah pasti akan menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan betul Muhammad memperoleh kemenangan karena pertolongan Allah berkat beliau mengikuti perintah Allah supaya bersabar. Sabar itu ada dua, isbiru, ada wasobiru. Sabar yang pertama itu adalah menjalani perintah. Kalau kita diperintah sholat dengan berdiri tidak kuat, kita boleh dengan duduk. Tapi yang kedua ada wasobiru, sabar-sabarkan. Walaupun bagaimana keadaan kita, supaya kita bertahan, jangan sampai mengerutu, sebab itu akan memperparah kesusahan kita. Tapi kalau kita mengucapkan inna lillah, sungguh kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kami akan kembali kepada Allah. Pasti yang dikatakan kembali adalah dengan tidak memiliki rasa tidak senang kepada Allah. Karena wali Allah tadi disebutkan tidak pernah ada duka, tidak pernah ada susah. Mengapa? Karena dia merasa senantiasa dibimbing oleh Allah. Karena itu sebagai peringatan akan saya sampaikan dua hal. Yang pertama adalah kisah yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran yang disebut dengan Qarun. Qarun itu adalah seorang ulama yang kaya raya, tapi karena dia merasa kaya terus timbul kesombongan. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi. Terus dia melakukan kedurhakaan dengan mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Aku diberi kekayaan ini karena aku punya ilmu. Dia menyekutukan Allah dengan ilmunya. Berapa banyak orang yang bodoh tapi kaya. Jadi tidak bisa Allah disekutukan dengan apapun. Karena itu para jamaah sekalian, kalau kita mendapat karunia, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah seorang ilmuwan di zaman Nabi Musa juga yang namanya Bal'am. Tidak disebut nama itu dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 175 disebutkan watlu alaihim naba'alladhi atainahu min ayatina fabagha alaihim. Ceritakan Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, kepada umatmu tentang orang yang telah kami beri ayat-ayat kami. Atainahu min ayatina fansalakha minha, terus dia lepas dari ayat itu. Karena minal ghawi, maka dia termasuk orang yang durhaka. Jadi itu para jamaah sekalian, sebagai akhir dari khutbah yang pertama akan saya sampaikan dua ayat yang ada dalam surat Baqarah. Yang pertama adalah surat Baqarah ayat 50, di mana Nabi Musa memimpin kaumnya yang namanya Bani Israel di bawah penindasan Fir'aun. Dan setiap bayi yang lahir di waktu Nabi Musa sudah dewasa, dan waktu Nabi Musa baru lahir juga terjadi. Tetapi mereka kokoh dalam tauhid, padahal dalam penindasan. Tapi di ayat 51, Fir'aun itu tenggelam dan mati. Semua bala tentara Fir'aun mati, tetapi Bani Israel menjadi muslim. Mengapa? Terjadilah persoalan orang yang namanya semisal Musa, yaitu orang yang membuat patung dari perhiasan orang-orang Israel. Jadi patung itu bisa berbunyi
dan tidak bisa memberi petunjuk, tapi orang yang membuat ini mengatakan inilah Tuhannya Musa, dan banyak sekali yang semula tauhid itu menjadi musyrik. Itu tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 51. Karena itu kita hati-hati setelah melawan hawa nafsu, kita sekarang sudah mulai melawan setan. Karena setan itu licik sekali, sampai orang yang sedang sholat itu saja disebutkan oleh Nabi Muhammad itu iblis mengatakan udhkur kada, ingat ini, ingat itu, sehingga rokaatnya saja kita tahu. Karena itu kita punya musuh dua, yang satu menyatu dengan diri kita yang namanya nafsu, dan yang satu lagi iblis yang menyerang kita dari segala arah. Dan itu Nabi Muhammad memberi solusi, yaitu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu dalam hadis Bukhari disebutkan kanat lahu hizam minasyaiton yauma dzalika hatta yumsi. Dan itu para jemaah sekalian, kita akhiri dengan membaca satu surat yang disebutkan oleh para sahabat adalah luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sungguh manusia pasti dalam kerugian, illa ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang itu berbuat baik, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, juga saling berpesan dengan kebenaran dan juga berpesan dengan kesabaran. Barakallahu fiikum wa lakum bil Qur'anil azim. Amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat. Amin. Min ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Setelah beliau membaca doa ini tersebut dalam kitab Jami' Sahih Tirmidzi dan juga dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan doa ini. Ya Arhamar Rahimin, amin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amin. Allahumma shalli ala Muhammad, amin. Wa ali Muhammad. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan kepada kami yang sholat Jumat di masjid ini, amin, bagian dari takut kepadamu, takut yang bisa menghalangi antara kami dan maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, dan juga berilah kami kepatuhan kepadamu, meniru nabimu Nabi Muhammad menurut kadar kemampuan kami masing-masing, sehingga kami bisa memperoleh ridhomu dan masuk ke dalam surgamu. Wa minal yaqini ma tubayyin bi alaina masa'ibat dunya, dan bila juga kami ini keyakinan yang benar, sehingga musibah-musibah dunia seperti sakit atau kekurangan harta terasa ringan bagi kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.